Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Alif Azhara dengan NIM akhiran 313. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan pada pemerintahan Donald Trump pada bulan April 2025. Sebelum kebijakan tarif resiprokal, ekspor Indonesia bergantung pada manufaktur dan komoditas. Sektor manufaktur dan komoditas memainkan peran kunci dalam struktur ekspor Indonesia. Tren ekspor menunjukkan pertumbuhan yang stabil sebelum adanya perubahan kebijakan. Namun, kerentanan terhadap perubahan kebijakan perdagangan global tetap menjadi perhatian. Data historis mencatat negara tujuan ekspor utama dan jenis komoditas terpenting. Analisis data ekspor penting untuk memahami dinamika perdagangan Indonesia. Tarif 19% yang diberlakukan oleh Amerika Serikat berdampak negatif pada daya saing ekspor Indonesia. Analisis kuantitatif menunjukkan penurunan volume ekspor sebagai akibat dari tarif tersebut. Biaya produksi barang ekspor Indonesia meningkat karena adanya tarif ini. Potensi kehilangan pangsa pasar menjadi ancaman nyata bagi produk ekspor Indonesia. Simulasi skenario digunakan untuk menggambarkan dampak tarif pada berbagai sektor industri. Indonesia perlu menerapkan strategi yang lebih presisi untuk mitigasi risiko. Diversifikasi pasar ekspor menjadi kunci untuk memanfaatkan peluang trade diversion. Peningkatan efisiensi produksi diperlukan untuk menjaga daya saing ekspor. Negosiasi perjanjian perdagangan bilateral penting untuk memperluas akses pasar. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bab tinjauan pustaka. Ada 4 konsep tinjauan pustaka yang kita gunakan. Itu ada proteksionisme sebagai instrumen kebijakan eksternal. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bahas kebijakan tarif Trump itu nggak bisa dipandang sekedar sebagai alat ekonomi tradisional. Nah, Baun 2012 dalam Journal of Economic Perspective bilang bahwasanya tarif era Trump ini berfungsi sebagai alat tekanan kohersif yang bertujuan menciptakan ketidakpastian dan memaksa negosiasi ulang secara bilateral. Nah, seringkali mengabaikan kerangka multilateral World Trade Organizations. Nah, terus kita juga menggunakan konsep transmisi dampak ekonomi ke negara berkembang. Fouchery et al. Pada tahun 2020 dalam Journal of International Money and Finance menunjukkan saluran utamanya A, yaitu saluran perdagangan langsung melalui penurunan volume dan nilai ekspor. B, saluran harga komoditas melalui dampak dan permintaan global. Dan C, saluran keuangan melalui pelarian modal dan tekanan pada nilai tukar. Nah, ini nih 3 komoditas yang menjadi saluran utama tarif Trump. Nah, kerentanan Indonesia terhadap ketiga saluran ini itu sangat tinggi mengingat komposisi ekspornya. Lalu yang ketiga itu ada respon strategis dan ketahanan rantai nilai. Literatur mengenai ketahanan rantai nilai global, misalnya Elims dan Low tahun 2013 itu, menekankan bahwa respon efektif negara berkembang terhadap guncangan eksternal terletak pada kapasitas diversifikasi dan peningkatan nilai tumbuh. Studi oleh Hayakawa Ito tahun 2012 di Economic Modeling khususnya mengkonfirmasi adanya fenomena trade diversion akibat perang dagang AS Cina, di mana sebagai ekspor dan Cina dialihkan ke negara-negara ASEAN. Nah, menurut saya ada beberapa celah penelitian juga. Ini meskipun banyak kajian ya tentang perang dagang AS Cina, analisis mendalam berbasis data aktual mengenai dampak kebijakan tarif Trump, Indonesia masih terbatas, kita bilang lah. Penelitian ini berkontribusi memberikan analisis kuantitatif sektoral yang granular, estimasi dampak berbasis skenario, rekomendasi kebijakan terintegrasi dengan strategi transformasi struktural nasional. Namun ketika membahas bagaimana ini hanya analisis, dan ketika kita membahas bagaimana komprehensif ke depannya, itu sangat membutuhkan analisis mendalam yang lebih cocok dilakukan oleh ya orang-orang yang lebih mumpuni dalam bidang. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan membahas mengenai analisis komparatif daya saing antara Indonesia dan Vietnam. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Kalau kita bandingkan antara Indonesia dan Vietnam untuk ekspor alas kaki ke Amerika Serikat, Vietnam terlihat jauh lebih unggul dibandingkan Indonesia. Sepanjang 2020 sampai 2024 kemarin, ekspor alas kaki Vietnam ke Amerika Serikat tumbuh sekitar 9% per tahun, sementara Indonesia hanya sekitar 5,2% per tahun, yang artinya pertumbuhan Vietnam hampir 2 kali lebih cepat dibandingkan Indonesia.
Keunggulan utama Vietnam ada pada perjanjian dagangnya. Vietnam sudah tergabung dalam banyak free trade agreement besar, sehingga produknya mendapat tarif lebih rendah, bahkan bebas bea masuk. Sebaliknya, Indonesia masih cukup bergantung pada fasilitas dispute dari AS yang sifatnya tidak permanen. Di tengah kebijakan tarif global yang makin ketat ini, Vietnam juga lebih siap karena pasarnya sudah terdiversifikasi. Inilah yang membuat daya saing ekspor alas kaki Indonesia masih tertinggal dari Vietnam. Cukup pembahasan dari saya, terima kasih. Halo semua, perkenalkan aku Imelda. Di sini aku akan menjelaskan 3 langkah cepat untuk Indonesia agar menghadapi tarif baru dari Amerika Serikat. Yang pertama, pemerintah perlu membantu perusahaan yang langsung kena seperti perusahaan sepatu dan perusahaan tekstil dengan syarat tanpa adanya PHK. Dan Indonesia perlu lebih aktif lagi melobi ke USITC biar beberapa produk kita minta pengecualian tarif. Yang kedua yaitu membuka pasar baru, percepat perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa, Inggris, dengan negara-negara lain. Kasih insentif yang juga buat perusahaan yang mau memperkuat atau pindahin rantai pasokannya ke dalam negeri. Yang ketiga yaitu Indonesia butuh pusat data perdagangan yang lebih terintegrasi, dan yang paling penting dorong terus industri kita naik level ke produk yang kompleks dengan nilai tinggi dan lebih tahan tarif. Mungkin itu saja 3 langkah yang bisa Indonesia ambil untuk menghadapi tarif impor Amerika Serikat. Halo, nama aku Fiona. Di sini aku akan presentasikan bagian kesimpulan. Bayangin kalau produk Indonesia tiba-tiba kena tarif impor tinggi di Amerika. Itulah yang bisa terjadi kalau kebijakan tarif baru benar-benar diberlakukan. Dampaknya juga nggak main-main tuh, terutama buat industri alas kaki dan juga pakaian yang berpotensi kehilangan miliaran dolar dari ekspor. Masalahnya bukan cuma tarif, tapi juga karena struktur industri kita yang terlalu terpusat dan kalah saing dari negara seperti Vietnam. Solusinya, kita nggak bisa pakai cara yang lama ya. Kita butuh strategi yang lebih cerdas, seperti memperluas pasar ekspor, memperkuat rantai pasok dalam negeri, dan mulai fokus ke produk bernilai tambah tinggi. Bukan cuman jualan bahan mentah aja. Di era perang dagang dan proteksionisme global, kunci bertahan bukan cuma diplomasi, tapi seberapa kuat fondasi ekonomi dalam negeri kita. Terima kasih. Bye-bye.